Wonosobo terkenal dengan keindahan alamnya yang eksotik. Pagi tadi, warga Wonosobo menunaikan sholat Idul Fitri di tengah keindahan alam daerahnya. Tak hanya warga Wonosobo, sejumlah warga dari luar kota hingga wisatawan asing juga memilih sholat di lapangan desa di apit keindahan alam dua gunung. Lokasi lapangan Garung tempat sholat Idul Fitri di apit Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro, sehingga hawanya sejuk dan udaranya segar. Saya dari Pekanbaru, tapi saya sedang studi S3 sama suami di Jogja. Jadi kemarin suami ngeliat yang viral-viral gitu di TikTok, sholat di daerah Wonosobo dengan view belakangnya gunung gitu. Jadi makanya kami memang diniatin ke sini. Karena di Pekanbaru nggak ada yang beginian, jadi kita sangat excited sekali sholat Id untuk tahun ini. Menurut panitia, sholat Id di tempat ini sudah digelar sejak tahun 70-an, tapi baru viral 3 tahun terakhir. Dari catatan panitia, hari ini sholat Id diikuti oleh 4.000 jamaah. Data dari tahun kemarin yang panitia dapat itu dari berbagai macam kota di Indonesia, bahkan sampai luar negeri. Saudara-saudara dari Malaysia, dari Brunei juga ini mulai ikut bersama-sama kita berjamaah di lapangan Garung ini. Keindahan alam saat sholat Id juga menjadi buruan para pencari konten. Selain ibadah, mereka juga mengabadikan suasana sholat Id. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Bangunan bersejarah sekaligus destinasi wisata sejarah kota Semarang yang terkenal dengan kesan seram dan mencekam, Lawang Sewu, untuk pertama kalinya menjadi tempat ibadah sholat Idul Fitri. Ribuan jemaah warga kota Semarang dan dari luar kota antusias datang ke bangunan bersejarah peninggalan Belanda ini sejak dini hari. Pada Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, pihak PT KAI membuka Lawang Sewu sebagai lokasi sholat Id. Sholat Id yang dipimpin oleh Khatib Ustadz Makasim dihadiri sekitar 2.000 jamaah yang memadati bagian halaman. Salah satu jamaah asal Jakarta mengaku senang dapat melakukan sholat Id di Lawang Sewu. Sholat Id bersama keluarga dapat sekaligus berwisata gratis mengelilingi bangunan bersejarah. Seru, soalnya kan di dalam Lawang Sewu kan, jadi benar-benar pengalaman pertama. Jadi bisa sambil wisata ya? Kenapa? Bisa sambil wisata? Benar sekali. Ini memang kita buat supaya masyarakat Kota Semarang merasa memiliki Lawang Sewu, karena Lawang Sewu ini memang highlight dari tempat wisata tujuan ke Semarang. Jadi biar merasa memiliki dan melihat, oh Lawang Sewu sekarang sudah banyak fasilitas, sudah banyak dan sudah family friendly gitu. Jadi mereka bisa merekomendasikan untuk saudaranya yang dari luar kota untuk mendatangi Lawang Sewu. Diketahui Gedung Lawang Sewu merupakan bangunan bersejarah yang digunakan sebagai kantor perkeretaapian pertama di Pulau Jawa. Dengan sejarah yang kelam menjadi saksi perang dengan penjajah, kini Lawang Sewu tidak lagi terkesan menyeramkan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Ribuan narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 Bulak Kapal Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin pagi mendapatkan remisi pada momentum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Remisi khusus ini diberikan langsung oleh Kalapas Kelas 2A Bulak Kapal kepada narapidana yang dinyatakan bebas. Pengurangan masa hukuman yang diberikan mulai dari 15 hari hingga maksimal 1 bulan 15 hari. Remisi tersebut diberikan kepada para narapidana yang telah menjalani hukuman di atas 6 bulan serta berkelakuan baik selama berada di dalam lapas. Sedikitnya 1.110 narapidana yang mendapat masa pengurangan hukuman pada momentum Lebaran tahun ini. Dari jumlah tersebut, 7 orang diantaranya langsung dinyatakan bebas. Remisi bagi narapidana pada lapas kelas 2A Bekasi sejumlah 1.110 orang. Ini yang belum bebas. Jadi namanya RK1 remisi khusus 1 khusus Hari Raya Idul Fitri bagi yang beragama Islam.
Untuk yang RK2, remisi khusus 2 ini remisi yang diberikan kepada narapidana yang setelah mendapat remisi dia langsung bebas. Selain memberikan remisi, pihak lapas juga memfasilitasi pihak keluarga untuk mengunjungi para narapidana selama 4 hari atau hingga tanggal 4 April mendatang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Lima gunungan yang dibagikan para abdi dalam keraton ini langsung menjadi rebutan warga di halaman Masjid Gede Keraton Yogyakarta Senin siang. Dalam ritual Grebek Sawal, Keraton Yogyakarta mempersembahkan 7 gunungan, yakni 2 gunungan Lanang dan Wadon, 2 gunungan Kepak, dan gunungan Pawuhan. 5 buah gunungan dibawa ke Masjid Gede Keraton Yogyakarta dan 2 lainnya ditandu ke Kepatihan dan Kadipaten Puro Pakualaman. Gunungan yang terbuat dari hasil bumi ini menjadi rebutan warga karena mereka percaya akan mendapatkan berkah dan rezeki. Lombok sama kacang, mau dimasak oseng-oseng. Oh, supaya apa nih Bu? Kayak supaya apa ya, dapat berkah gitu aja. Dari berkah? Ya. Itu sering ikut rebutan juga Bu? Iya. Tiap tahun Bu? Iya. Ini udah sejak kapan Ibu ikut rebutan ini? Udah dari kecil. Oh, jadi setiap tahun gitu Bu ya? Iya. Selain dimasak, untuk apa aja Bu? Lalap. Tradisi Grebek Sawal diawali keluarnya 10 bergodo atau peleton prajurit keraton lengkap dengan berbagai persenjataan termasuk pasukan gajah dan berkuda. Setiap tahun Keraton Yogyakarta menggelar ritual grebek 3 kali, yakni grebek Maulud, grebek Sawal, dan grebek besar. Grebek Sawal merupakan persembahan pihak keraton kepada rakyat sebagai simbol kemakmuran. Dari Yogyakarta, Gunarto Farhan, iNews melaporkan. Selamat Lebaran and Happy Eid Mubarak. Ya, sejumlah penggawa timnas Indonesia level senior memberikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Ucapan itu disampaikan oleh para pemain diantaranya Ragnar Oratmangun, Emil Audero, Dean James, Pratama Arhan, dan Sen Patinama. Mereka sama-sama memberikan ucapan singkat kepada pendukung Garuda yang sedang merayakan Hari Lebaran. Selamat Lebaran and Happy Eid Mubarak. To all the Garuda fans, I wish you Eid Mubarak. Ciao. Happy Eid Mubarak to our fellow Muslims in Indonesia. Lebaran Fu Sejong. Halo, saya Pratama Arhan, mengucapkan selamat Idul Fitri buat Garuda fans. Mohon maaf lahir dan batin. Eid Mubarak everyone. I wish everyone a blessed day with their family and with their Suasana hangat Idul Fitri begitu terasa saat open house perdana Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Masyarakat hingga pejabat pun berduyun-duyun untuk bersalaman dengan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Selain bisa bersalaman dengan kepala negara, masyarakat juga disuguhi makanan khas Lebaran hingga Nusantara. Beberapa makanan berat seperti opor ayam, rendang, ketupat, sambal goreng ati, serta labu siam tersedia. Selain itu, makanan ringan seperti aneka kue, serta sejumlah minuman tradisional dan kemasan juga tersedia di acara open house yang bertajuk Gelar Gria ini. Banyak menu di meja panjang membuat warga yang hadir antusias. Selain dihadiri oleh masyarakat umum, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat negara dan duta besar negara sahabat.